Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Kabar soal iPhone 15 series ada lagi nih. Model paling tinggi dari seri ini adalah iPhone 15 Ultra atau iPhone 15 Pro Max. Menariknya, iPhone bakal pakai istilah baru Ultra buat iPhone 15 Pro Max. Kemungkinannya sih bakal ada perubahan desain yang signifikan. Salah satunya perubahan di sisi kiri iPhone 15 Ultra. Tombol switch khas iPhone yang biasanya dipakai buat matiin atau mute suara kemungkinan bakal diganti jadi tombol fungsi baru. Ini berdasarkan desain casing iPhone 15 Pro Ultra yang sempat bocor. Dari gambar yang terlihat, tombol fungsinya kelihatan sedikit menonjol di luar casing. Tombol ini diharapkan bisa digunain sebagai tombol pengambil gambar alias shutter button dan beragam inovasi lainnya. CEO Meta, Mark Zuckerberg, bikin pengumuman kalau Threads bakal punya versi website dalam waktu dekat. Oh, enggak cuma itu. Mark bakal totalitas bikin platform media sosial berbasis teks yang punya fitur search yang lebih fungsional ketimbang versi sekarang. Saat ini, walaupun postingan Threads bisa dilihat lewat website, tetap aja pengguna nggak bisa ngapa-ngapain kalau pengguna berusaha buat klik reply, like, atau repost. Nantinya bakal diarahkan ke kode QR yang berujung suruh download aplikasinya. Fitur search juga masih terbatas banget. Cuma bisa dipakai buat cari akun pengguna lainnya. Jadi belum bisa buat cari postingan atau hashtag. Nah, sekarang kita tinggal nunggu aja perkembangannya. Gimana menurut kamu? Apakah usaha Bapak Zuckerberg bakal berhasil bikin pengguna Threads naik lagi? Kabarnya, Microsoft lagi ngerjain patent baru buat sebuah perangkat mixed reality yang pakai konsep modular nih. Perangkat ini juga pakai HoloLens 3 yang lagi dikembangin sama Microsoft sebagai penerus HoloLens 2 yang udah dirilis 4 tahun lalu. Dari patent yang udah Microsoft ajuin, HoloLens 3 nantinya bakal punya sistem modular di mana pengguna bisa lepas dan pasang modul yang berbeda sesuai kebutuhan. Ini bikin perangkatnya jadi jauh lebih fungsional dari generasi sebelumnya yang cuma bisa di-custom sama Microsoft sendiri. Modul ini dipasang pun akan beragam. Ada headband, VR headset, helm, bahkan bisa dimanfaatin buat ningkatin komputasi prosesor, baterai, sensor, atau tampilan layar tertentu. Di generasi sebelumnya, HoloLens 2 yang tersedia di publik cuma berbentuk kayak kacamata VR atau AR pada umumnya. Tapi, masih belum ada kelanjutan gimana perkembangan lengkapnya. Kita tunggu saja ya. Ada metode verifikasi lewat email yang WhatsApp siapin selain menggunakan nomor telepon dan SMS. Fitur verifikasi email ini masih dalam tahap beta, jadi masih dalam pengembangan. Juga dikatakan kalau verifikasi lewat email bakal bersifat opsional. Itu juga beda sama fitur yang minta pengguna masukin email pas bikin PIN buat two-step verification. Dalam beberapa bulan terakhir, WhatsApp emang lagi gencar rilis fitur baru termasuk kemampuan buat ngirim pesan ke nomor yang gak ada di daftar kontak. Gak cuma itu, WhatsApp juga bikin pengenalan username buat identifikasi pengguna selain pakai nomor telepon. Makin lengkap aja nih WhatsApp. Kamu udah percaya 100% belum sama keamanannya Zoom? Nah, baru-baru ini Zoom umumin 2 fitur AI generatif baru yang terdiri dari Zoom IQ Meeting Summary sama Zoom IQ Team Chat Compose. Keduanya punya fitur dari hasil uji coba gratis buat maksimalin pengalaman penggunanya. Tapi ada kekhawatiran dari pengguna, penggunaan konten akan dipakai tanpa persetujuan atau izin dari pemilik konten. Karena itu, pihak Zoom pertegas kalau pengguna bisa kontrol sendiri apakah mereka kasih izin buat kontennya dipakai sebagai bagian dari data pelatihan model AI atau enggak. Kalau pengguna setuju, konten bakal dipakai buat ningkatin kinerja dan akurasi layanan AI punya Zoom. Data yang bakal diambil ini juga nggak akan dipakai sama pihak ketiga manapun dan bakal tetap dirahasiakan buat kepentingan internal aja. Kamu setuju nggak? Google Search, tempat yang kamu pakai buat nyari segala hal dari A sampai Z. Nah, tempat ini sekarang punya fitur grammar check loh. Fitur ini dibuat pakai sejumlah alat bawaan tambahan, mulai dari kamus sampai metronom dan dadu multisisi. Kamu sudah bisa pakai fitur ini di versi desktop atau mobile. Tapi, fitur ini baru tersedia dalam bahasa Inggris ya. Cara pakainya gampang banget. Kamu tinggal ketik kalimat berbahasa Inggris, terus tambahin di akhir kalimatnya grammar check. Setelah itu Google bakal kasih solusi perbaikannya. Kalau nggak ada masalah sama grammar kamu, tandanya centang hijau. Apakah nantinya ada versi bahasa Indonesianya?
Walaupun belum membuka informasi resmi soal beberapa kopi yang terjual untuk versi PC, namun kita setidaknya sudah punya gambaran soal popularitas rilis Baldur's Gate 3 di PC. Pada saat rilis, ia langsung menempatkan diri sebagai rilis game kedua tersukses Steam selama tahun 2023 ini, dengan sekitar 418.991 plus pemain bersamaan aktif di saat yang sama. Ia memang masih jauh di bawah Hogwarts Legacy yang sempat menyentuh 879.308 pemain. Namun setidaknya ia berhasil menggeser Sons of the Forest ke posisi ketiga. Baldur's Gate 3 sendiri saat ini sudah tersedia lebih awal untuk PC, dengan versi PlayStation akan mengikuti di awal September 2023 mendatang. Bagaimana dengan Anda? Sudah terjun ke RPG yang satu ini? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.